Kita belajar tentang menjadi tempat kediaman Allah. Kita mengerti, memahami rancangan besar Allah. Tolong gambarnya dari awal sampai akhir. Yang satunya, ini saudara harus menguasai. Dan kita sudah belajar bagaimana kita sedang berada, yaitu pada area menanti kedatangan Tuhan atau menunggu rapture. Nah, peran apa kita sebagai umat Allah? Nah, kemarin kita belajar bagaimana Tuhan tetap mencari tempat kediamannya atau Tuhan tetap membutuhkan orang-orang yang dipakai untuk menjadi baitnya. Prinsip bait Allah tidak pernah dihilangkan sejak dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru. Saya berharap Bapak Ibu Saudara dengan pengertian ini kita akan menjadi orang Kristen yang dewasa rohani. Sebab saya yakin tidak semua orang mengerti. Karena mereka hanya berpikir sebagai agamawi. Agamawi itu mereka memperlakukan gereja itu hanya untuk kebutuhan pribadi mereka. Ujungnya, intinya hanya untuk hidup mereka. Tapi bukan untuk kepentingan Tuhan. Nah, ini yang membedakan Bapak Ibu Saudara. Maka itu mari kita terus belajar. Menjadi tempat kediaman Allah, Bapak Ibu Saudara, di bagian ini saudara dan saya harus menjadi ciptaan yang baru. Menjadi orang pilihan, umat kudus, pelayan Tuhan, menjadi imam. Ya, karena otoritas Allah ada di dalam gerejanya, baitnya, saudara dan saya. Oleh karena itu kemarin kita belajar menjadi tempat kediaman Allah adalah saudara memiliki yang namanya aktivitas rohani. Mengapa kita berdoa, mengapa kita melayani, mengapa kita beribadah, mengapa kita pengajaran. Semua ini adalah satu kegiatan rohani yang ada di dalam bait Allah. Sebagaimana Bapak Ibu Saudara, para imam-imam pada zaman dahulu tetap melakukan tugasnya setiap saat di dalam kegiatan, dalam doa, dalam firman, di dalam pujian penyembahan, mengangkat tabut perjanjian, artinya melakukan pelayanan keimaman di bait Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara mengerti kenapa orang Kristen beribadah sekarang. Ya karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah dan menjadi imam. Nah, inilah yang harus kita mengerti. Jadi tugas orang Kristen itu apa? Melakukan semua kegiatan rohani yang berhubungan dengan keimaman. Nah, kita harus pelan-pelan membongkar saudara, walaupun bukan satu hal yang kecil hal ini. Bukan perkara biasa, tapi ini perkara yang besar. Supaya orang Kristen mengerti kebenaran. Sehingga Tuhan menemukan baitnya memang disebut menjadi rumah doa segala bangsa. Nah, mari sekarang kita buka 1 Petrus 2 kembali. Ya. 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Jadi mereview sedikit ya, Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang dipanggil untuk pembangunan suatu rumah rohani. Artinya di dalam setiap hidup Bapak Ibu Saudara ada bangunan rohani. Amin. Katakan sama saya, bangunan rohani. Nah, ini penting, ini menjadi tempat kediaman Allah. Jadi
kalau orang lain melihat, waduh sekarang beda ya. Dulu saya lihat kamu hidupnya hanya di mall aja misalkan. Tapi hari ini, wah kalian punya kegiatan-kegiatan rohani. Bukan hanya sekedar itu Bapak Ibu Saudara. Mereka berpikir bahwa kita ini, wah ada orang bilang sok suci, ya. Ada orang bilang kengangguran, itu ada. Tapi tidak. Kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah untuk menjadi batu hidup sebuah pembangunan rumahan rohani. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara percaya kepada Tuhan Yesus, ada bangunan rohani. Bangunan rohani itu bukan bicara tentang rutinitasnya. Sepertinya misalkan begini, saudara diwajibkan hari Minggu, hari Selasa pengajaran, hari Kamis doa pagi setiap hari, kemudian pelayanan keimaman dan pelayanan yang lain, bisa mendoakan orang ke rumah sakit dan semuanya. Itu bagian dari pembangunan rohani. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bukan kemudian saudara menjadi satu kegiatan yang artinya seperti ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa bukankah hari Sabat itu untuk manusia. Hari Sabat itu bukan Tuhan, tapi hari Sabat itu untuk manusia. Nah, orang Israel itu karena pelayanannya daging, saudara, mereka tidak mengerti. Kalau dalam Tuhan Yesus itu pelayanan roh. Nah, pelayanan daging, saudara, apa yang ditetapkan Tuhan ini justru membelenggu mereka. Tidak memberikan kemerdekaan, sampai-sampai Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit di hari Sabat, buta mereka. Tidak boleh, bukankah ada hari lain? Loh, kelihatannya benar. Ya, makanya Tuhan tegur. Loh, hari Sabat itu bukan jadi Tuhan. Artinya orang itu tidak boleh melakukan kesembuhan kecuali hari Sabat itu memasak, kan memang tidak boleh. Ini kan menyembuhkan orang. Jadi kadang Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga nggak mau pembangunan rohani dalam hidup kita jadi buta, kita ngawur gitu loh. Bukan itu. Dan orang kan selalu berkata, aduh Pak Webi kalau di Janti itu udah Taurat. Itu udah terkenal, dipikir Taurat. Karena Taurat itu tidak melakukan dihukum. Bukan begitu. Makanya Tuhan Yesus berkata, kalau ada lembumu yang masuk lubang atau domba, kambing masuk ke dalam lubang, di hari Sabat kamu tolong. Ini orang berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, pembangunan rohani di dalam diri kita harus tahu. Ya. Tapi bukan menjadikan itu tanda kutip Taurat yang sepertinya tidak boleh dilanggar. Ini satu pengertian, pemahaman, kedewasaan. Sebab kalau tidak nanti kegiatan rohani itu menjadi satu keterpaksaan. Imam-imam itu Bapak Ibu Saudara masuk bait Allah. Ya, pelayanan mereka pelayanan daging. Makanya judul tema pengajaran malam hari adalah pelayanan roh. Supaya Bapak Ibu Saudara mengerti tugas kita hari ini itu pelayanan roh. Ada gereja-gereja yang tidak melakukan apa yang kita lakukan. Tetapi pertanyaannya apakah mereka bisa membawa jemaat itu memiliki bangunan rohani. Maka itu kenapa Tuhan memakai aktivitas-aktivitas rohani. Gereja yang tidak ada aktivitas rohani, jemaatnya kering.
Sama seperti anak-anak kalau sekolah. Mereka pasti diberikan satu kegiatan-kegiatan. Kegiatan yang mengasah otak, melatih otak, semua. Outbound, butuh. Sebab kalau mereka tidak dilatih di kegiatan itu, mereka tidak muncul mental yang baik. Sama seperti aparat keamanan, Bapak Ibu Saudara. Kalau aparat keamanan itu hanya belajar teori, mereka tidak akan pernah mendapatkan mental prajurit. Bapak mau daftar menjadi tentara? Iya, siap. Tapi saya tidak ikut yang praktek, saya mau teori. Cum laude saya. Bapak Ibu Saudara, kalau tentara itu latihannya teori, jadi pakai metaverse, ya, tahu metaverse? Yang kan muncul lah, wah tentara latihannya, ya Tiara pakai metaverse, dia cuma gini-gini. Memang lulus saudara, dia bisa menghindar, dia punya otaknya, mentalnya enggak keluar. Makanya saya katakan kepada, apakah Ayub datang ya? Mudah-mudahan Ayub bisa datang. Ayub itu saya katakan, Ayub kamu harus rajin. Iya Pak, itu pergumulan buat saya. Saya harus ngalahkan diri saya sendiri Pak. Itu berat Pak, kamu harus latihan. Kerajinan akan menghasilkan mental kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu Saudara, saudara tahu sendiri kok. Masuk menjadi tentara, prajurit. Saudara mau jadi prajurit? Mau. Ya saudara harus sadar dong, prajurit itu dilatih. Mentalnya tiarap, ditembaki dor. Loh, itu dengan peluru asli saudara. Sama seperti orang belajar renang. Kalau metaverse kira-kira meskipun lulus cum laude, teori renang, gaya, kata bagaimana? Rentangkan tangan ke depan, kaki buka ke belakang, ditutup, teori 100. Coba suruh loncat masuk kolam, tenggelam dia. Langsung gaya batu. Gaya semua bisa, teori. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus datang, dia berkata, aku tidak menghilangkan hukum Taurat, tapi aku menggenapkan di mana? Kehidupan. Jadi semua ini bangunan rohani ini harus kehidupan. Amin. Sampai titik di sana saudara tahu saudara manusia baru di mana hidup saudara dibedakan. Di dalam surat Maleaki dikatakan, maybe Maleaki berapa? 3 atau 4 ya. Bahwa pada akhir zaman nanti akan dibedakan antara orang yang beribadah kepada Allah. Arti beribadah kepada Allah itu di akhir zaman orang yang memiliki bangunan rohani. Ya, Maleaki 3 ayat berapa itu? Yang paling bawah itu. Akan dibedakan ayat berapa? 15. Oh 18. Maleaki 3, 18. Saudara, dibedakan. Orang yang punya bangunan rohani, di situ Allah berdiam. Bapak Ibu Saudara perhatikan ya. Ini terjadi dalam hidup saudara. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Siapa orang fasik? Orang fasik kalau saudara buka di kamus Alkitab adalah orang yang mengerti kebenaran tapi dia tidak melakukan. Itu orang fasik, bukan kafir loh ya. Orang kafir itu orang tidak mengenal Allah. Orang fasik, orang teori. Begitu Bapak Ibu Saudara. Dan kalau Bapak Ibu Saudara mencari gereja seperti yang kita lakukan ini, mungkin sedikit saudara. Mereka membuka hanya untuk hal-hal mujizat, pertolongan, berkat, semua. Tapi mengerti tentang menjadi bagian dalam kerajaan Allah itu sedikit saudara. Maka itu ulang tahun nanti 11 tahun ini momen saudara. Titik balik daripada pelayanan JKI FLTF Church. Karena Tuhan sudah menyiapkan pondasi yang kuat tentang keimaman. Melalui pondasi yaitu umat Tuhan yang sudah dewasa rohani.
sudah mengerti, nanti akan membawa seperti orang yang baru, Ayub dan semuanya. Mereka akan tertarik. Mereka akan mengerti. Dan mereka akan melakukan hal itu. Otomatis ada pengorbanan karena mereka harus membawa diri mereka untuk mereka menjadi seperti yang Tuhan mau, menjadi prajurit-prajuritnya. Nah, sementara ini memang sepertinya saya memberikan perintah ke saudara, tapi sebetulnya bukan sekedar perintah, tapi ini sebuah tanggung jawab sampai mengerti. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, bangunan rohani ini harus ada. Nah, ini tempat kediaman Allah. Kalau saudara punya bangunan rohani, tolong Maleakhi 3 tadi, hidupmu pasti beda. Buktikan. Kalau hidupmu tidak pernah beda dengan orang di sekitarmu, berarti yang kamu bangun agamawi. Ada amin? Yang kamu bangun cuman ya sabat itu. Tidak bisa saudara. Allah itu hidup. Amin. Orang Kristen itu ya saudara, tetap aja ya ayatnya. Orang Kristen itu ya, terpulang dari dia itu orang rajin ibadah atau enggak. Minta maaf, terpulang dia orang kudus atau enggak. Terpulang dia itu orang benar atau enggak. Sungguh-sungguh atau enggak, tapi dia Kristen. Mesti beda. Itu saya kagum saudara. Sungguh beda. Saya tuh sampai gini, Tuhan Engkau luar biasa. Padahal orang Kristen ini enggak benar loh. Tapi karena umat pilihan itu loh. Makanya orang Kristen yang sadar dirinya umat pilihan, sadar hidupnya jauh lebih berbeda. Wong orang Kristen tanpa hidup benar loh. Orang bisa ngelihat perbedaan kok. Memang beda orang Kristen. Tepuk tangan. Karena pengikut Kristus. Bisa ngerti. Itu bukan berarti puji Tuhan Pak. Kalau gitu saya ya wes mulai hari ini saya mengkongkio tetap berbeda. Loh, berbeda itu karena ada pancaran Kristus gitu loh. Tapi mati tanggung jawab loh saudara. Ya toh, karena semua orang akan menghadap tata pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan, perkataannya. Itu saya berdiri terus saudara. Tiap hari saya itu kan saudara dengar toh. Saya tuh ngerang terus loh. Saya selalu bilang Tuhan, sampai pembunuh itu loh gak ngerti Tuhan mereka itu. Bahkan orang Kristen sendiri yang sudah kau tebus tuh loh masih berbuat gak benar itu karena bukan dosa Tuhan, tapi kehendak bebas. Adam itu kan gak dosa, tapi kenapa bisa melanggar? Coba renungkan. Setengah jam saya tak makan soto di sebelah. Bisa ngerti? Orang pikirkan karena dosa orang itu berbuat zina. Tidak. Tidak berdosa pun dia bisa berbuat zina. Bisa ngerti saudara? Dan Tuhan Yesus itu mengambil rupa seorang manusia. Tuhan Yesus bisa berzina. Tapi Tuhan Yesus menang. Pegang ayat yang saya kasih ya. Pokok ayat-ayat yang seperti kemarin ya. 2 Korintus 11 ayat 31. Kemudian yang sore saya kasih ayat ya. 1 Korintus 8 ayat 5 ya. 6, 7, 8 nanti saudara baca. Itu untuk membuka mata orang tanya Allah orang Kristen siapa. Udah itu ajarkan. Termasuk ayat-ayat yang saya berikan ini. Tadi saya mau ngomong ayat apa ini sampai lupa saya. Yang terakhir loh. Yang terakhir ini orang Kristen ya. Tuhan Yesus itu mengambil rupa manusia. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak bisa berbuat zina. Makanya Tuhan Yesus katakan dalam Wahyu 3. Wahyu 3. Ayat berapa? Ya. Wahyu 3. Kalau yang terkenal kan Wahyu 3 ayat 20 toh.
Nah, kita masuk yang 21-nya. Kita baca dulu ayat 19 dulu. Ini perkataan Tuhan Yesus. Barang siapa kukasihi, ia apa? Kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ini bagian Tuhan nanti. Tuhan itu tidak mau saudara itu binasa. Dia akan lakukan semuanya. Asal saudara rendah hati dan bertobat. Ya. Dia akan hajar, dia akan tegur. Pokok semua yang terjadi atas hidup orang Kristen, baik tidak enak maupun enak, semua hanya bagi kebenaran dan membawa saudara pada kekudusan. Jangan pernah protes dengan keadaan saudara. Pokok terima. Amin. Ya, tidak enak atau enak. Semua itu Tuhan mau membawa saudara pada pengudusan, pada kebenaran. Ayat 20-nya baru Tuhan Yesus berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, terus apa? Membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan apa? Makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Amin. Ini adalah orang-orang yang membuka hati. Tuhan ngetuk saudara, buka hati. Maka kita akan duduk makan bersama-sama. Ya, tradisi orang Israel makan bersama-sama itu tidak semua orang. Ya, orang-orang penting makan bersama Tuhan Yesus dan ia bersama-sama dengan aku. Nah, baru ayat 21 ini saudara catat. Mengapa Tuhan Yesus bertahan tidak melakukan perbuatan yang melanggar perintah Allah? Padahal dia bisa lakukan. Karena ini, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tataku. Siapa yang mau? Angkat tangan. Saudara, ini goal kita, keluarga kita, anak, menantu, cucu, cicit, kecuali yang tidak nikah ya. Tidak nikah ya orang tuanya, kakaknya, saudara, Anda harus berdiri, kuat berdiri terus. Dulu saya itu tidak ngerti loh saudara. Saya pikir kekristenan itu ya sudahlah ngikuti pelayanan, tanda kutip ya, pelayanan. Ya itu orang Kristen, pelayanan. Tujuannya apa? Ya sudahlah, pokok kamu mulai taat pelayanan, nanti hidupmu dipulihkan, hidupmu nanti diberkati. Saya tidak ngerti loh saudara. Ya saya pelayanan, saya rajin. Tapi saya tidak mengerti kehidupan ilahi. Kehidupan Allah yang bekerja di dalam kita. Tidak ngerti saya saudara. Hanya tren. Trennya apa sekarang pelayanan? Saya ikut sana. Pujian penyembahan saya ikut. Trennya apa? Australia, Hillsong ikut. Trennya apa? JPCC ikut. Trennya apa? Ganti lagi. Trennya apa? Jangkau jiwa, yang penting jiwa-jiwa, diajak jiwa, yang penting banyak. Ujung-ujungnya apa kamu? Makanya banyak orang tidak ngerti di akhir hidupnya saudara. Barang siapa menang, ia akan kududukan. Sebagaimana, ini harus digarisbawahi, aku pun telah menang. Jadi Tuhan Yesus itu menang loh saudara. Karena itu tadi, Tuhan mencari Bapak Yahweh, Bapak Elohim itu cari orang yang bisa dipercaya, yang gak jatuh gitu loh. Makanya Tuhan tuh senang sama orang gak jatuh, walaupun saudara bisa jatuh. Karena dari Adam sudah gagal. Adam itu dipercaya, gak ada dosa, hidup enak, jatuh. Dia cari lagi nabi-nabi yang gak jatuh. Abraham jatuh, gara-gara Sarah. Dikawin itu pembantunya. Mungkin Tuhan tidak pakai saya, dia pakai pembantu kita. Karena kita kan saya sudah mati haid, mana mungkin. Marah loh saudara Tuhan. Tapi dalam kekesalannya Tuhan tetap pakai. Karena apa? Rancangannya harus tetap jalan. Itu loh bedanya saudara. Dan Abraham bertobat saudara. Makanya dia serahkan Ishak. Tuhan tuh kan cari orang tidak jatuh. Sampai Daud itu
kesayangannya. Ya jatuh. Sampai hancur toh keluarganya. Amin. Bisa enggak kita seperti Tuhan Yesus tidak jatuh? Orang kan bilang, lah itu kan Tuhan. Saudara dengar, saya katakan, jatuh itu bukan karena dosamu. Walaupun saudara dosa itu pemicu. Tapi setelah saudara lahir baru pun Anda bisa jatuh karena keputusan. Jangan saudara berpikir dibaptis keluar dari air jadi Superman. Oh, tidak tertarik. Tidak tertarik, tidak mungkin. Malah yang saya rasakan semakin saudara holy, semakin rentan dosa. Saya kasih tahu. Ngerasain enggak? Soalnya kita peka. Hati-hati, yang laki-laki loh, hati-hati loh. Sungguh, tambah peka kita. Nyetrumnya itu tambah cepat. Makanya saudara harus tahu jaga diri. Jaga diri. Yang sudah beristri, nempel ke istrimu. Jangan saudara nganggur-nganggur, udah ndak doa, jalan-jalan ke atas soto rumah. Moro kelihatan, mata bulat, putih-putih, mulus. Saudara bilang, amit-amit. Luar biasa, ciptaan Tuhan. Engkau dahsyat, kau agungkan kau Tuhan. Wele. Sayangnya ada buntutnya, sapi. Hati-hati, saudara jangan gaya-gaya. Makanya banyak kejatuhan di pelayanan. Nah kalau saya belum nikah gimana Pak? Kamu harus berjuang. Kumpullah dengan yang mukrim. Amin. Ojo sing gak mukrimmu jangan mbok kumpul. Wong lanang kok kumpul wedok terus. Ya bener. Kenalan tuh yang laki aja. Cari nomor HP loh, bener. Ojo wedok. Aku gak pernah, jarang. Jebol kita. Ya Mas Sugeng ya. Temennya Mas Sugeng kan banyak itu. Pak Indra jaga yang kecil ya? Ada, ikut Mbak Indra. Lu di belakang, mana Mbak Indra? Ada tak? Ikut tak? Hah? Oh belum datang ya? Oh mau ke sini? Oh enggak datang? Oh tadi ke sini? Halo, lu kok hilang sampean Mas? Ayo. Mbak Indra di mana? Mbak Indra. Lu tanggung jawab Mas. Aneh. Wah. Oh naik sepeda sama-sama. Tapi sudah sampai sini tadi belum ya? Absen belum? Loh absennya kemana? Belele. Apa enggak ditaruh sana absennya? Ayo. Hah? Loh panggilan lah, teleponan suruh jalan sini. Harus toh, jangan. Belajar. Kalau saya diem gitu, jangan Pak Wibi gak merhatiin no absen. Gak bisa saudara, saya tetap merhatikan. Mata saya itu jeli, saya simpan hari ini. Lapor aja sama bos saya. Tapi saya perhatikan satu-satu. Ada orang-orang yang gak datang. Tapi saya sudah janji, fondasi ini sudah kuat. Ya, saya tak mau lagi diributkan soal masalah-masalah itu saudara ya. Saya tidak akan marah-marah lagi lah. Udah capek. Wah amin. Capek saya saudara. Capek bukan karena saya tidak mau merhatikan. Saya merhatikan dalam roh aja sudah. Percuma kok. Kalau Anda mau prajurit ya tentukan sendirilah. Anda mau masuk mana, mau duduk sama Tuhan Yesus apa enggak, tentukan sendirilah. Sebab ada 3 tipe di dalam pelayanan. 1, itu orang kebanyakan. Orang kebanyakan ya nggak ada hitungannya. Ya seorang mau datang mau enggak ya terserah. Itu terjadi nanti 10 tahun ke depan saudara. Kita harus siap menerima. Gak apa-apa, kita enggak perlu menghakimi, enggak perlu merasa, oh kok enggak rajin, kemudian kamu peleroin, enggak boleh. Biarkan aja, itu keputusan dia. Tapi ada yang kedua yaitu orang percaya.
Orang kebanyakan, kemudian orang percaya. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi ada satu yang Tuhan cari, murid. Murid itu mereka ngerti, butuh guru dia. Tidak perlu ditanyai, datang enggak? Lah kamu murid enggak? Saya ngomong sama Ayub, Yub kamu kuliah. Kalau hadirmu cuma 20%, yang 80% bolos, ya kamu enggak akan pernah lulus. Ngerti sendiri, ngerti Pak. Hitungan sendiri dalam hidupmu. Absen itu 20%, bukan 80%. Lalu 80% absen, ya sudahlah, perkirakan sendirilah. Katakan amin. Ya, jadi penting sekali absen. Jadi lakukan semua sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Amin. Orang itu gagalnya kan begitu saudara. Tuhan Yesus itu pribadi yang sangat taat. Makanya Tuhan Yesus itu taat perkara yang kecil. Dia katakan barang siapa setia pada perkara kecil, maka dia akan diberi tanggung jawab perkara besar. Perkara kecil itu enggak dilihat, tapi bukan berarti tidak diperhatikan sama Tuhan. Kita kan selalu gitu. Peraturan yang sudah saya buat, 1 bulan masih kencang, 2 bulan kencang, 3 bulan Pak Febi enggak tanya sama sekali. Kendor, mulai hilang. Kan begitu. Itu enggak boleh loh saudara. Tuhan merhatikan. Tuhan tuh ngelihat. Kamu taat enggak? Banyak kegagalan di situ. Tuhan Yesus bilang sama Yohanes, kita harus menggenapi seluruh kehendak Bapa. Dan kehendak Bapa adalah kamu membaptis aku. Yohanes enggak mau membaptis. Membuka tali sepatutnya, tali kasutnya kok sepatutnya. Tali kasutnya aja saya enggak layak. Tuhan Yesus berkata, kita harus menggenapi seluruh rencana Allah. Luar biasa Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan sesuatu jika tidak dikaruniakan dari atas. Ada otoritas. Nah kembali Bapak Ibu Saudara. Sampai mana tadi? Absen tadi. Apa tadi yang ngomong apa? Jadi Bapak Ibu Saudara, orang selalu beralasan kan dia Tuhan. Loh saudara, memang Yesus Kristus datang dari surga disebut anak manusia. Tapi saya kasih tahu Tuhan Yesus 100% bisa berdosa. Mana buktinya Pak? Adam tidak punya dosa sama sekali. Tapi kenapa bisa melanggar? Nah Tuhan tuh cari siapa yang bisa tak percaya. Hari ini kita. Gitu loh Bapak Ibu Saudara. Ada enggak sih orang yang, nah kita mesti tahu posisi kita. Saya tadi katakan semakin kita holy, semakin kita ngerti kebenaran, semakin rentan kita dapat dosa. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus merasakan saudara, godaan yang begitu kuat tapi Tuhan Yesus menang. Maka Tuhan Yesus janji, barang siapa menang sama seperti aku, sebagaimana aku pun telah menang. Mari saudara, kita harus menang terhadap dunia ini, menang terhadap dosa. Amin. Walaupun kita bisa berdosa. Makanya kalau syarat masuk surga itu kita ini tidak terfokus pada kemenangan seperti Tuhan Yesus, ya kita tidak akan lolos. Siapa yang bisa duduk bersama dengan Tuhan Yesus dan Bapa? Sebagaimana aku pun telah menang. Dan duduk bersama dengan Bapakku di atas tatanya. Jadi saudara akan sama-sama duduk. Maka itu saya bersyukur melalui kegerakan keimaman 24 pintu gerbang surga. Bapak Ibu Saudara, saya melihat ini benar-benar pewahyuan, saya katakan. Benar menjaga perkenanan saudara. Sebagaimana 1 Timotius 1, yaitu 1 Timotius 2 ayat pertama. Aku menasihatkan kepadamu saudara-saudara, naikkanlah permohonan doa syafaat, ucapan syukur untuk semua orang. Waduh saudara. Terus, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ini perbedaannya saudara. Ketika saudara punya bangunan rohani, saudara akan hidup tenang.
Ketenangan ada pada orang yang punya kehidupan bangunan rohani. Bangunan rohani adalah kegiatan rohani yang dibangun dalam diri saudara. Saudara bisa menentukan kapan, waktu, masa, di mana. Seperti hari ini ada yang orang izin misalkan karena mereka punya acara Valentine. Oke, no problem, ada yang melakukan ini, ada yang, itu semua saudara timbang sendirilah. Bukan saya menghalangi saudara, tidak, itu namanya Anda terikat. Tidak diperbudak. Ya, karena ini semua adalah kehidupan, kesadaran, kerinduan walaupun butuh tantangan. Ya. Sama seperti orang fitness. Aduh, males saudara kadang. Roh males itu ada. Masuk. Tapi orang yang tahu dia ingin membentuk fisiknya dengan baik, kemalasannya dikalahkan dengan semangat dia untuk mencapai apa yang ingin dicapainya. Latihan terus ya. Termasuk ngecilkan badan. Nah itu udah. Ya toh? Banyak gagal. Karena apa? Milih enak. Ya. Tapi kalau saudara mau mengejar kakak saya saudara. Nanti kapan-kapan ya. Saya tunjukkan kakak saya. Kalau Tuhan izinkan bisa hadir ya. Tapi ya karena hari biasa. Kakak saya itu sekarang mungkin umurnya 57 kalau enggak 58. Tapi saudara tubuhnya, wah saudara enggak akan tahu itu, bukan oma itu, padahal sudah oma. Setiap hari lari saudara, aerobik, everyday, gila saya bilang. Coba saya tanya, kok bisa? Apa dapat hadiah dari Pak Jokowi gitu? Badannya saudara. Wah kalah anak muda. Bayangin. Jadi pengaruh sekali. Fisiknya itu kemarin saya ketemu orang yang umur 58. Ya minta maaf. Dari belakang udah kayak emak-emak. Jalannya udah meot-meot gini saudara. Saya lihat kakinya minta ampun. Itu udah ini gak ada. Kenapa? Latihan terus. Pertanyaan saya, kenapa? Siapa yang suruh dia? Siapa yang ngajarin? Rasul Paulus berkata bahwa latihan badani terbatas. Terbatas itu ya pada waktu nanti sudah umurnya semakin lanjut, ya sudah mulai berkurang, mati, terbatas. Tapi ibadah dia katakan. Ibadah itu sama dengan latihan. Ibadah berguna dalam segala sesuatu. Baik hari ini maupun yang akan datang. Karena mengandung janji. Jadi kalau ada orang yang rajin, saya suruh tekankan rajin kamu. Kamu akan melihat nanti dampaknya. Gitu Bapak Ibu Saudara. Dan ini benar-benar nyata. Pertanyaannya itu tadi, kenapa mereka bisa rajin? Karena mereka tahu, mereka butuh di dalam dirinya. Kakak saya gak dibayar, gak dihadiahi. Tapi mereka merasakan, saudara, kerajinan itu selalu membuahkan sesuatu di dalam diri kita. Kenapa saudara tekun? Karena saudara pasti mendapat sesuatu. Kakak saya tahu sesuatu dia dapat. Itu kalau keluar kota bingung cari gym tempat nge-gym. Bayangin. Pernikahan gitu. Mantu ya gitu. Kecuali ya mantu dia harus jam 3 mungkin bangun ya. Tapi kalau datang ke pernikahan keponakannya, saudaranya di hotel. Cari hotel yang ada gymnya. Jam 6 dia sudah masuk tempat gym. Lari saudara. Kapan-kapan ya saya ajak sini. Tapi karena terlalu pede dengan tubuhnya, sampai kadang pakaiannya saya tegur. Jangan aneh-aneh. Loh karena wanita kalau itu kan sepertinya mau ditunjukkan nih pakai mini gitu loh. Saya nggak suka malahan gitu. Ya boys sudah wis kalah mantunya. Anaknya aja kalah, anaknya gede saudara. Jadi kalau jalan ya angka 10 kalau ke mall. Nah dipikir yang mamanya itu anaknya. Ini maminya ya. Loh ngawur anakku ini ngawur. Ya itu contoh. Nah Bapak Ibu Saudara kembali bahwa kita harus bijaksana mengatur hidup kita sebagai umat pilihan Tuhan. Sebagai orang-orang tebusan. Hati-hati saya katakan. Itu tadi.
Jangan saudara mencobai diri saudara, pasti jatuh. Nah, kembali ke Maliaki 3, supaya Bapak Ibu bisa mengerti ada perbedaan karena saudara adalah bangunan Allah. Nah, kita ini hadir ya sebagai ciptaan baru itu harus ngerti ini. Bukan cuman saya ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Udah datang gak yang baru? Bagaimana yang datang yang baru? Tolong buka 2 Korintus 5 ayat 17. Maaf, 2 Korintus 5:17 ya. Bagaimana yang baru datang? Oh, kamu enggak pernah ada yang baru? Hidupmu ya tetap sama? Enggak mungkin saudara. Jadi siapa yang ada dalam Kristus? Ia ada ciptaan baru. Yang lama sudah yang berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Lo datang lo saudara. Yang ngerokok tetap ngerokok. Makanya saya enggak setuju pendeta ngerokok. Enggak mungkin. Orang baru kok. Loh, kalau dulu ngerokok sekarang enggak ngerokok. Lah kalau dulu enggak ngerokok sekarang ya jangan ngerokok. Katakan amin. Dulu tatoan, sekarang ya tidak tatoan. Kok sekarang malah ditambahi batikan. Dibatik malahan. Untuk apa kamu dibatik? Oh, saya mau mendekati orang-orang yang tatoan. Tuhan Yesus mendekati orang itu enggak aneh-aneh juga itu. Tidak perlu orang dekati orang itu harus bergaya seperti orang itu, tidak perlu. Rasul Paulus, jika aku bertemu dengan orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi, itu bukan tampilannya, tapi pemikirannya, cara pandangnya Yahudi. Itu bukan bicara tatoan, anting-antingan. Kan aneh orang Kristen sekarang itu. Bahkan pembicara-pembicara diundang anting-antingan. Loh, kalau boleh anting-antingan, saya anting-antingan aja besok. Minggu, banteng loh saudara kalau saya anting-antingan. Saya punya kok, istri saya punya kok ya, berlian yang kecil itu ya. Coba ditindih, tuh nanti kan keren, nanti rame di sini. Kira-kira saudara setuju nggak kalau gembala saudara anting-antingan? Lah iya, wong saudara aja nggak setuju kok. Makanya saudara anakmu anting-antingan lagi, ya pakai rok, kasih rok, jangan diam saja. Orang Kristen kalau anaknya anting-antingan diam saja. Ada amin? Mulai. Ngotot mulai. Melambe-lambe. Hai ma, lu jangan biarin. Panggil, kasih tahu, nak. Kamu adalah pahlawan. Bisa mengerti ya Bapak Ibu Saudara. Jadi yang baru sudah datang. Yang baru yang datang itu kehidupan yang baru. Dulu enggak pernah baca Alkitab, kamu baca Alkitab. Itu baru datang. Dulu tidak melayani. Enggak ada orang Kristen itu duduk di rumah nunggoni ayam. Ngasih makan ayam. Tiap hari begitu, minggu aja kadang ke gereja. Terus dia bilang ciptaan baru. Mimpi kali ye. Tuhan bilang, aku enggak kenal kamu. Sopo kue. Enggak bisa. Duduk makan bersama aku dan bersama-sama dengan aku. Saudara bersama Tuhan. Tuhan kemana? Sampai hari ini Tuhan Yesus bekerja. Sampai hari ini Tuhan Yesus melayani Bapaknya. Sampai hari ini Tuhan Yesus berdoa. Nah saudara katanya pengikut Kristus. Kamu kemana? Gitu loh. Ini kan perjuangan saudara. Karena yang muncul nanti kekristenan itu adalah kekristenan yang kompromi dengan dunia. Bukan dosa loh. Iblis itu pintar. Bahkan saya tadi pagi dikirimkan di grup BMGK itu adalah sekarang sudah punya yang namanya aplikasi-aplikasi yang luar biasa saudara. Ya. Saudara mau membutuhkan tentang kesehatan, tentang hukum semuanya, bahkan tentang apapun juga ada aplikasinya. Dan itu di-sharekan melalui TikTok, bahkan sampai luar negeri, dia pun sekolahnya pakai itu, muncul semua. Nah dikatakan, kalau pendeta tidak mengerti benar-benar kebenaran, jemaat udah tidak butuh pendeta lagi. Lah ada semua. Makanya kalau gereja tidak bergerak dengan roh, cuma dengan pengetahuan firman, hanya motivasi jemaat aja, saudara jemaat tidak akan ke gereja. Karena tidak ada roh sudah.
Kok bisa begitu Pak? Ada contohnya. Ada, Ayub itu loh. Tanya Ayub. Ayub itu jujur sama saya bilang, Pak saya ini orangnya enggak bisa bohong. Jelek saya katakan jelek, baik. Terus terang saya sudah ogah ke gereja. Padahal baru dibaptis belum 1 tahun. Dia tidak menemukan tanah yang bisa menumbuhkan benihnya. Saya tidak mau menghakimi Pak. Saya tidak mau mendiskreditkan sebuah gereja. Tapi saya alami. Makanya jujur, saya tidak pernah lagi, saya ogah. Sebab yang dibangun kegiatan, pol kumpul. Loh, pol kumpul tujuan apa? Ya mending bisnis dong. Tanpa pengertian, saya bilang, oke lah Ayub, kita doakanlah. Mungkin ada orang-orang yang masih levelnya segitu, tapi levelmu beda. Level yang sudah beda, ada di dalam komunitas yang tidak bisa memenuhi, dia tidak tahan di situ. Kosong dia. Nah, Tuhan bekerja. Gitu loh. Caranya tiba-tiba Gloria bisa WA, sudah lama tidak bertemu, dia sama-sama WA, lu kok bisa? Langsung diajak, ayo ikut ke Janti. Datang. Dan ternyata Ayub ini teman dari adiknya Melisa yang nanti besok minggu depan akan membaptiskan anaknya yang punya kebutuhan khusus yaitu autis akan dibaptis. Adiknya bilang, koncoku Ayub, temanku Ayub tuh Janti sekarang. Dia cerita banyak. Maka itu saya katakan kepada Ayub, kamu harus rajin Ayub. Ya. Jadi benar toh saudara, ada orang-orang yang sudah ogah. Itu yang namanya tulang kering. Roh yang tidur dan mati itu orang Kristen yang sudah loyo. Banyak. Bahasa Jepangnya ombyoan. Banyak saudara, PR kita besar. Makanya saudara jangan berkecil hati. Kalau kita kelompok kecil, tapi justru dari Bethlehem, kota yang kecil ini, bangkit pemimpin yang akan menyelamatkan bangsa-bangsa. Saudara akan dipakai untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Dan kita sudah menjadi pusdiklat tempat ini. Makanya nanti Bu Marlina, ya, Ibu harus buka mendapat apa? Mempelajari di sini. Saudara, bagaimana mungkin? Ya, kita dipelajari itu apanya yang kita dipelajari? Biar saksi. Supaya saudara yang ada di sini juga bersyukur gitu loh. Dan lebih sungguh-sungguh mengerti bahwa saudara ini menunjukkan nanti itu hasil skripsinya Bu Marlina. Bagaimana orang-orang di Janti ini bisa menjadi pendoa-pendoa semua. Dasar apa ini? Pengajaran apa yang diberikan oleh Pak Gembala? Bapak Ibu Saudara, inilah pelayanan roh. Nah kita harus menyambut ini. Supaya kita tahu. Bukan sekedar hanya, oh ya Pak, biar saya pinter khotbah Pak. Terus apa kalau pinter khotbah? Saya mau tanya, pelayanan apa kamu pinter khotbah? Hubungannya apa? Gitu loh. Kita kan mengejar yang jasmani, daging. Tapi kita enggak ngerti apa-apa. Ini yang PR kita saudara, untuk menyuarakan pelan-pelan. Dan saya melihat kita punya planning 10 tahun ke depan saudara. Kita punya program 10 tahun ke depan, kita akan mencetak ya pasukan doa. Makanya kita akan menjadi pusdiklat. Doakan, tempat ini tuh tidak memadai kita gitu loh. Untuk menjadi pusdiklat itu enggak bisa. Makanya saya udah gerah. Pak, kita ini kecil Pak. Loh, Anda pikir kalau kecil nggak bisa membangun sesuatu yang besar? Mother Teresa berkata, lakukan hal yang kecil untuk sesuatu yang berdampak yang besar. Daripada kamu mikirkan yang besar, nggak mau lakon-lakoni, nggak berdampak apa-apa. Bisa mengerti Bapak Ibu Saudara? Jadi saudara menjadi orang-orang yang mantap.
Bukan hanya cuma mikir, aduh biar gerejaku 10.000. Saudara, kita sampai 10.000 itu enggak puas. Ada amin? Anda pikir 10.000 masih puas? Enggak puas, masih minta 100.000. 100.000 itu saya enggak puas. Makanya enak yang kecil saja. Kata Tuhan Yesus, barang siapa yang mau menjadi terbesar, dia harus menjadi pelayan. Biarlah kita semakin kecil, Tuhan Yesus dan Allah Bapa yang semakin besar. Jangan berkecil hati. Kalau saya kontaki orang-orang, saya undang orang-orang tertentu dan saudara boleh mengundang nanti ulang tahun. Untuk apa? Untuk menyaksikan keagungan Tuhan. Dia mengasihi kita. Sampai ada orang yang tanya, saya undang dulu di sini ya karena ketakutan saudara. Diisukan bahwa wah nanti ini akan digerbek gitu lah. Mundur saudara. Sampai tanya, Pak Febi ibadahnya apa masih seperti dulu? Loh aku masih seperti yang dulu. Tidak. Di sini sudah pakai kursi. Tapi nanti kan saya tidak khotbah karena saya doa terus, oh Tuhan apa yang saya mesti lakukan. Apa saya harus memanggil pembicara, tapi saya mau memberi kesaksian. Membagi berkat aja, kesaksian. Bagaimana kita taat. 2017 dibuka, 2017 belum selesai. Kita taat, sujud menyembah. Sampai menemukan ini saudara. 24 pintu gerbang surga, ini puncak saudara. Bahkan dinaikkan lagi sama Tuhan menjadi pahlawan doa. Pahlawan iman. Saudara, saya cuma berpikir setia saja cukup ya. Itu yang anak-anak muda kita nanti kan tambah gede ya. Terus kemudian kan dewasa, menikah, punya anak, penambahan jiwa tuh. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi mereka melihat, makanya nanti saya mau tampilkan. Kan saya undang dari teman-teman hamba Tuhan JKI, kalau mereka datang semua bisa 30-an. Kalau sama istrinya bisa lebih. Saya undang saudara. Bahkan orang-orang tertentu saya undang, saya katakan mari. Supaya mereka apa? Bukan kita memamerkan, supaya mereka melihat apa yang Tuhan kerjakan. Dan mereka supaya merasakan bahwa yang kita lakukan ini bukan sekedar tanda kutip gereja biasa. Tapi kita bergerak dengan roh. Amin. Kita berikan kemuliaan buat Allah kita. Maliaki 3. Jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara melalui pengajaran kayak gini ya. Kan enggak mungkin kalau saya khotbah dengan bicara yang terlalu jelimet begini, terlalu dalam. Tapi Bapak Ibu Saudara harus ngerti. Supaya kita sehati. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang apa saudara? Beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jelas beda. Bapak Ibu Saudara jangan pernah saudara merasa bahwa apa yang kau lakukan ini sia-sia. Sekali lagi ada perbedaan. Bertahanlah dalam perbedaan itu. Jaga hidupmu. Engkau dihina, dicemooh, difitnah, biarkan. Kenapa? Karena mereka iri. Sebab mereka melihat perbedaan dalam hidupmu. Iblis pakai mereka untuk mencoba engkau sama dengan mereka. Maka itu mari kita berkumpul terus. Orang benar itu kumpul, jangan kumpul orang fasik. Orang fasik itu tahu tugasnya tidak lakukan gitu loh. Tapi mari saudara, ini kan waktunya singkat. Makanya saya tuh bersyukur. Tadi sore saya kan udah berdoa, mengerang, menjerit ya. Cepat saya selesai ngajar. Besok pagi ketemu saya lagi, doa lagi. Bayangin nih saudara. Dan saya memastikan begini. Ada beberapa banyak pelayanan toh saudara yang dilakukan. Gereja itu banyak pelayanannya. Kadang saya mencari Tuhan, apa sih DNA kami ini kau pakai apa? Jelas saudara, sudah Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan Tuhan, berdoa. Pelayanan yang kita lakukan ini, pelayanan yang dikenan Tuhan. Sebagaimana 1 Timotius 2, mari saya tunjukkan yang di ayat 3-nya. Yang tiap hari kita baca toh, supaya Bapak Ibu Saudara lebih ngeh gitu loh.
Bahwa yang kita lakukan ini dahsyat. Makanya ke depan nanti pelan-pelan. Semua bisa. Nanti Andi bisa baca tok masa oma-oma bisa kalah. Ambilin misalnya. Karena Tuhan itu meneguhkan nanti semua. Makanya saya itu kalau anak-anak muda nanti saya tunjukkan. Saya pamerkan ini loh. Bahkan anak sekolah minggu. Ya toh? Seperti Gwen itu dampingi kakaknya. Loh ini kan dilatih. Makanya saya bilang sudah ada waktunya perubahan sekolah minggu. Sekolah minggu sudah harus berubah. Mereka bukan dilatih hanya menjadi anak-anak Allah. Tapi mereka dilatih menjadi prajurit-prajurit Allah. Sebab hari ini saudara, di belahan dunia yang lain, mereka sudah punya planning untuk menjadikan dunia ini sesuai dengan keyakinan mereka. Mereka mempersiapkan apa? Senjata. Bayangin saudara, anak-anak Yonas ini udah dilatih nembak. Loh, yang lebih dahsyat lagi ibu-ibu. Ibu-ibu itu dikasih latihan nembak. Persis sama seperti NCC Internasional. Mak-mak dikasih nembak. Meskipun nembaknya ngawur, tapi kan pistolnya pistol brand. Oh, berani. Watangku mules rek sampai. Ya toh, saudara, orang lain mempersiapkan semuanya dengan senjata. Anak-anak dilatih. Saudara, negara-negara yang basicnya agama. Mereka sudah punya pasukan tempur. Ini fisik loh. Tapi di dalam Tuhan Yesus kita tidak pakai yang fisik. Musuh kita bukan darah daging, tapi roh jadi udara. Kita berdiri antara langit dan bumi. Berdoa syafaat. Kata Tuhan, kamu akan menghancurkan. Iblis akan keluar. Lihat seperti tadi sore itu saya katakan. Penghakiman sudah terjadi hari ini. Melalui siapa? Kegerakan doa. Kegerakan doa yang mana? Apa doanya untuk Tuhan bisnisnya? No. Kegerakan doa yang merebut jiwa-jiwa. Yang berdiri. Nangisi kaum LGBT. Saya membayangkan nangis saudara. Itu orang-orang laki yang sudah operasi payudara semuanya. Tuhan kasihani mereka. Saya berdiri untuk mereka loh. Saya diajar Roh Kudus gini. Kalau saudara perhatikan doa saya pasti berubah. Dari doa yang keras saya. Mulai doa yang tanda kutip. Belas kasihannya. Terus gini, Tuhan tuh ajarkan gini. Kalau kamu doa. Terus mengerang untuk orang berdosa. Hatimu berubah. Jadi memang kalau kita latihan doa saudara. Hati kita berubah. Benar. Sungguh. Ini rahasia besar. Inilah pembangunan rumah rohani. Dulu saya tidak pernah doa, sekarang berdoa. Itu ada bangunan. Mari kita berusaha. Ini bukan paksaan atau bukan karunia. Doa itu bukan karunia. Pak saya itu tidak bisa doa. Pak ini itu. Tidak saudara. Mari kita mencoba untuk melatih ini. Ketika kita berdoa terus. Tolong 1 Timotius 2 saya tutup ya ayat ini. 1 Timotius 2 tadi. Ayat yang 3. Kita terus berdoa tiap hari saudara. Makanya saudara ambil bagian. Bisa dengan saya pagi jam 5. Kalau jam 5 saya masih tetap doa itu. 4:30 bisa. Atau sore atau saudara ambil yang lain. Sama-sama doa syafaat. Berdoalah untuk orang lain. Musuhmu semua. Hatimu diubah. Seperti hati Allah. Seperti hati Tuhan Yesus. Saudara bisa melihat itu belas kasihan. Loh aneh. Waduh Tuhan ampuni saya Tuhan. Memang Tuhan itu murka saudara. Tapi siapa yang berdiri bagi murkanya? Jadi saya kan bilang. Saya ini ya diubah loh saudara. Amin. Oh Pak Fibi Jina ya. Loh bukan yang itu. Perubahan karakter rohani itu terus. Makanya kalau saudara tidak berubah, ya kebacot wong saya berubah. Ikuti, nanti saudara juga dapat. Saudara yang isinya misalkan ya, tidak bisa gitu loh ngelihat orang salah, bisa beda. Luar biasa, hanya doa. Karena saudara ucapkan itu terus, Tuhan aku berdiri. Bapa ampuni orang tuaku, kakakku,
mereka tidak ngerti itu. Aku berdiri Tuhan, meskipun mereka berdosa, Tuhan tidak ngerti. Saya cuma bilang, tidak ngerti Tuhan. Bahkan yang bunuh anak-anak itu tidak ngerti. Waduh, Tuhan itu hancur ketika ada Musa yang lembut hati. Bisa ngerti ya saudara? Amin. Nah, ayat 3 berkata, itulah yang baik. Jadi ayat 2-nya dulu. Kalau ayat 1, ayat 1. Ayat 1-nya ini kan kita disuruh doa. Makanya pelayanan kita ini, panggilan kita ini udah tepat, mantep saudara. Lakukan pelayanan doa ini. Ucapan syukur, doa syafaat untuk semua orang. Kemudian ayat 2-nya, untuk raja-raja, semua pembesar, agar ini hasilnya. Perbedaan antara orang fasik dan orang benar di sini. Makanya saudara yang dapat tugas, sungguh-sungguh. Jangan saudara menganggap kayak, yang baca biar, tidak bisa. Tidak berubah kamu. Orang yang keras ya tetap keras, bahkan ada yang kemarin habis ibadah sore, Pak. Waduh Pak, Bapakku tambah keras ya Pak ya orang ini Pak. Loh, kok tambah keras gimana sih? Ya itu Pak, ajaran salah itu Pak. Mau dibahas sini saudara. Tidak bisa. Bukan tambah keras, jadi musuhan dengan anaknya musuhan, istrinya musuhan. Loh, kok jadi gini? Kok aneh? Lucu ya saudara ya. Kenapa? Karena mereka melakukan pelayanan daging, bukan roh. Kalau roh, saudara, Tuhan itu akan bawa saudara berubah ke dirinya. Kalau saya berubah, berkatnya atas umat juga dilimpahkan. Ada perubahan. Nah ini tenang, tentram, kesalehan, kehormatan. Ini kejar saudara, ini kejar. Ini bukan miskin kaya loh, gak ada hubungannya. Ketenangan hidup tidak hubungan miskin dan kaya. Tentram hidup tidak ada hubungan kesalehan dan kehormatan, tidak. Tidak, itu hasil daripada orang yang berdoa syafaat. 3, ini loh saudara, yang membuat mata saya 2017 terbuka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Itu loh yang baik dan berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Makanya kalau pengajaran sekolah minggu gak berubah, ketinggalan ya saudara. Di FLTF gak ada sekolah minggu bisa-bisa. Karena anak-anak sudah siap jadi prajurit. Kita latih mereka, Yonas itu, kita suruh baca Yonas, berdiri. Anak-anak itu pagi-pagi itu yang di sini Pondok Pemulihan itu luar biasa semua. Pagi-pagi walaupun saya lihat ada wah, ora apa-apa wis. Jos. Amin. Wah, haji ini metu. Ya, wong arek-arek tapi kan loh, berdiri enggak apa-apa. Itu dasar, itu nanti akan bertumbuh. Kita harus beda dan kita akan mengajar. Nanti persiapkan diri, makanya doa. Ya, kita akan cari tanah 1000 meter, 3 lantai. Saya sudah persiapkan. Kita bisa ketemu, saya sudah catat nama orangnya. Yang mereka sudah bikin semuanya, orangnya sosial juga. Yang ketemu di tempat terapi. Mari saudara, untuk apa? Itu ada kamar-kamar. Di sini itu tidak memungkinkan. Makanya Tuhan itu dorong saya. Yang saya lakukan bukan ambisi saya loh saudara. Karena kapasitasmu digedein. Tuhan, kami ini kecil. Tuhan tuh ajarkan. Kapasitas besar tidak tergantung jumlah. Luar biasa. Amin. Karena Dia yang bekerja. Bersama-sama saudara yang siap. Ini loh yang baik berkenan. Jadi pelayanan kita lakukan, kembangkan mulai dari anak sekolah minggu. Nah 11 tahun kita ini adalah breakthrough-nya, titik baliknya kita naik. Jadi kita punya program 10 tahun ke depan nanti. Amin. Umur saudara ditambah 10 tahun ke depan. Saya akan menjadi 65. Saudara akan menjadi lebih dari itu, tidak tahu berapa. Amin. Tetap semangat. Karena itu yang baik dan berkenan. 4. Yang menghendaki. Nah ini pegang. Supaya semua orang selamatkan. Saya jerit, Bapak engkau menghendaki semua orang selamat loh Bapak. Semua selamat Bapak. Dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Dan 5. Karena Allah itu esa. Dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu siapa?
manusia Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus tetap loh antara Allah dan manusia, dia tetap menjadi pengantara. Nah, saudara yang dipakai untuk berdiri antara langit dan bumi ini memiliki bangunan rohani, jelas memiliki bangunan. Orang yang tidak punya bangunan rohani tidak bisa berdoa syafaat, saya katakan. Apa yang dia doakan? Gereja dia tidak dukung, malah dia tidak bergereja. Bagaimana orang tidak bergereja berdoa bagi gereja? Kan tidak mungkin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan berkati. Bapa di surga, kami bersyukur kalau malam ini kami belajar terus ajar semakin dalam sehingga kami tahu siapa kami dalam Kristus sebagai umat tebusan, sebagai pelayan-pelayan roh. Terus bawa kami Bapa menggenapi seluruh rencanamu melalui gerejamu ini dan menjadi berkat bagi gereja-gereja lain. Engkau pakai kami. Terima kasih ya Bapa, hamba saat ini menyerahkan semua umatmu, baik yang hadir maupun yang mengikuti melalui live streaming. Buka kedua tanganmu. Saat ini terimalah pengurapan, hikmat surgawi, hikmat Allah turun atas Bapak Ibu Saudara. Engkau akan diberi kecerdasan rohani, engkau akan mengerti kebenaran demi kebenaran. Pintu kerajaan surga dibuka di dalam kehidupanmu, keluarga, pekerjaan, pelayanan ibadah, gereja, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat bersama saya katakan, amin.